Halo teman-teman semua, selamat datang di Friction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pola fragmentasi senyawa kimia di spektrometri massa untuk semua fragmentasi amida aromatik part yang ke-37. Pada pembahasan video kali ini sangat berhubungan sekali dengan video sebelumnya tentang pola fragmentasi senyawa amida alifatik. Teman-teman bisa cek videonya dulu agar teman-teman lebih mudah lagi memahami video kali ini. Untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektrofotometri massa mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya, judulnya itu spektrofotometri massa atau MESPECTRO. Fragmentasi amida aromatik. Pertama, pikiran molekul bisa diamati. Ikuti aturan nitrogen atau N ganjil, massa molekul atau mRNA nanti ganjil. Untuk penjelasan tentang aturan nitrogen atau nitrogen rule, teman-teman bisa nonton videonya dengan mengklik linknya ada di deskripsi video. 2. Pelepasan hidrogen. Amida aromatik sekunder bisa mengalami lepasan hidrogen sehingga menghasilkan fragmen M dikurang 1. 3. Pembelahan alfa di gugus karbonil. 4. Pelepasan etuna. Setelah terjadi pembentukan kation fenil atau massa dikurang 29, selanjutnya terjadi pelepasan etuna menghasilkan kation siklobutadienil. 5. Amida aromatik juga dapat menghasilkan fragmen kation NH4+ atau amonium yang massa per elektronnya itu adalah 18. Mirip seperti amida alifatik saat terjadi pembelahan di NH2. Pembelahan alfa. Jadi senyawa amida alifatik ini bisa mengalami pembelahan alfa, misal terjadi pembelahan homolisis. Satu elektron diberikan ke C karbonil. Karbon ini nanti membentuk satu ikatan baru dengan satu elektron di oksigen dan membentuk asilium, dan fragmennya nanti terbaca sebesar 105 massa per elektronnya. Lalu nanti bisa terjadi lepasnya asilium sehingga menghasilkan fragmen fenil yang 77 massa per elektronnya. Di sini terdapat spektrum massa dari benzamida di mana pikiran molekulnya itu adalah 121. Lalu misalnya terjadi pembelahan alfa yang nantinya NH2-nya ini akan terlepas sehingga menghasilkan fragmen yang 105 massa per elektronnya. Lalu fragmen 105-nya ini bisa terjadi pembelahan di mana nanti menghasilkan kation fenil yang 77 massa per elektronnya. Ini adalah jalur fragmentasi dari benzamida, dimana kalau kita lihat di sini nanti benzamida ditambahkan elektron, nanti molekulnya terbaca sebesar 121, lalu terjadi kehilangan NH2 sehingga nanti menghasilkan fragmen yang 105 massa per elektronnya, lalu kehilangan CO menghasilkan fragmen yang 77 massa per elektronnya. Lalu kita lihat di sini misalnya di jalur kedua, apabila kehilangan C6H5 atau fenilnya, maka akan menghasilkan fragmen yang 44 massa per elektronnya. Dan di sini kita juga bisa lihat di mana muncul puncak yang 18 massa per elektronnya. 18 itu adalah punyanya fragmen NH4+ atau amonium. Di sini terdapat spektrum massa dari amida aromatik sekunder, namanya itu adalah N-metil benzamida. Spektrum massanya ini sudah ada angka-angkanya dan sudah saya kotakin merah. Teman-teman bisa catat atau screenshot gambar spektrum massanya ini yang nantinya akan kita cari bagaimanakah bentuk fragmen-fragmen dari puncak-puncaknya ini. N-metil benzamida apabila ditambahkan elektron, maka yang buat terionisasinya itu bisa oksigen, nitrogen, ataupun senyawa aromatik. Misalnya yang terionisasinya itu elektron di nitrogennya ini teman-teman. Satu elektron akan terlepas sehingga menghasilkan fragmen yang 135 massa per elektronnya plus 2 elektron. Satu elektron dari nitrogen yang terlepas dan satu elektron lagi dari spektrometri massa. Setelah terionisasi bisa mengalami pembelahan homolisis antara nitrogen dan hidrogen. Satu elektron diberikan ke nitrogen sehingga menghasilkan fragmen yang 134 massa per elektronnya. Lalu satu elektron lagi di hidrogen menghasilkan hidrogen radikal. Pembelahan selanjutnya bisa terjadi pembelahan heterolisis. Dua elektron dari C karbonilnya ini diberikan ke nitrogen sehingga nanti menghasilkan fragmen yang 105 massa per elektronnya. Lalu karena dua elektron diberikan ke nitrogen, satu elektron untuk menetralkan muatan positif di nitrogen dan satu elektronnya lagi terbawa oleh nitrogennya untuk menjadi radikal. Pembelahan selanjutnya terjadi pembelahan heterolisis di mana dua elektron dari karbon fenilnya ini diberikan ke C karbonil sehingga menghasilkan kation fenil yang 77 massa per elektronnya plus karbonil yang menjadi radikal. Selanjutnya kation fenilnya ini bisa mengalami pembelahan lanjutan di mana nanti terjadi pelepasan etunanya teman-teman. Kation fenilnya ini bisa kehilangan etuna sehingga nanti terjadi pembentukan kation siklobutadienil. Misalnya terjadi pembelahan di sini teman-teman. Lalu nanti terjadi pembelahan homolisis. Kita lihat bahwa C-nya ini kan mendapatkan satu elektron dan C-nya ini juga mendapatkan satu elektron sehingga nanti menghasilkan satu ikatan baru atau nanti menghasilkan ikatan rangkap 3. Etunanya ini nanti terlepas, lalu kita lihat C-nya ini kan mendapatkan satu elektron juga karena pembelahan homolisis. C-nya ini yang positif juga dapat satu elektron hingga nanti membentuk satu ikatan baru. Kation ini namanya siklobutadienil apabila terbaca di spektrometri massa sebesar 51 massa per elektronnya. Misalnya yang terionisasinya itu adalah satu elektron di oksigen karbonilnya ini teman-teman, muatannya menjadi positif. Lalu terjadi pembelahan alfa di mana terjadi pembelahan homolisis. Satu elektron diberikan ke fenilnya ini sehingga menjadi fenil radikal dan satu elektron diberikan ke C karbonil. Karena satu elektron diberikan ke C karbonil nantinya akan membentuk satu ikatan baru atau membentuk asilium. Fragmen ini terbaca di spektrometri massa sebesar 58 massa per elektronnya.
Lalu terjadi pembelahan lanjutan, di mana terjadi pembelahan homolisis antara C-karbonil dengan NH-nya ini. Satu elektron diberikan ke C-karbonil, sehingga nanti menghasilkan peak yang 28 massa per elektronnya. Kalau kita lihat, yang 28 ini sangat kecil sekali teman-teman. Dan satu elektron diberikan ke nitrogennya ini, sehingga nanti menjadi radikal. Sekian dari saya tentang pola fragmentasi senyawa kimia di spektrometri massa untuk semua fragmentasi amida aromatik part yang ke-37. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.